Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ngeluarin aturan baru soal jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata JHT baru bisa dicairkan pas masuk masa pensiun, yaitu usia 56 tahun. Aturan itu tercatat di Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang rilis 4 Februari lalu. Munculnya aturan baru ini langsung ditanggapi sama netizen. Banyak yang kontra, tapi ada juga yang pro. Karena sebelumnya, JHT bisa diambil sebulan setelah kita resign atau kena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan tempat kita bekerja. Nah, apa alasan Kemnaker menahan uang para pekerja? Dan apa kabar nasib para pekerja yang di PHK karena pandemi? Jangan di-skip dulu ya, ini akan kita bahas di Quick Insight. Aturan baru yang tercatat di Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang menuai pro dan kontra ini ada di pasal 3, yaitu peserta bisa mencairkan JHT di usia pensiun 56 tahun. Ini tentu jadi berita buruk bagi para pekerja, khususnya yang diberhentikan dari perusahaan dan menunggu sampai usia 56 tahun untuk mencairkan JHT 100%. Wow, lama banget ya. Di permen ini juga kita bisa mencairkan JHT sebelum usia 56 tahun dengan 30% untuk perumahan dan 10% untuk kebutuhan lain. Syaratnya pekerja bekerja paling sedikit selama 10 tahun. Kepala Biro Humas Kemnaker Khairul Fadli Harahap bilang, JHT ini dikembalikan ke fungsinya untuk menjamin kebutuhan hidup di hari tua, bukan untuk saat ini. Menurutnya ini udah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oke, memang sesuai kalau diperuntukkan hari tua dan pengelolaannya yang benar. Tapi apa yang bisa menjamin para pekerja kena PHK di masa sulit kayak gini selain JHT? Khairul juga bilang, aturan baru ini dibuat karena pemerintah lagi siapin sejumlah program jaminan sosial yang bakal kick off 22 Februari mendatang. Seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Said Iqbal mempertanyakan nasib pekerja yang kena PHK dan berharap penuh dengan JHT. Selain itu, anggota Komisi 9 DPR fraksi PPP Anas Tahir menilai permen tersebut menyengsarakan pekerja dan harus dicabut. Menurut Anas, permen tersebut harus dikaji lebih dalam lagi secara yuridis, sosiologis, filosofis, ekonomis, dan realita yang dihadapi sama pekerja. Di peraturan baru ini juga, kita bisa mencairkan JHT sebanyak 30% untuk perumahan dan 10% untuk kebutuhan lain, dengan syarat mengikuti iuran minimal 10 tahun kerja. Rilisnya aturan ini gantiin Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, yang mana JHT bisa dicairkan tanpa harus menunggu usia 56 tahun dulu, alias 1 bulan setelah resign atau terkena PHK dari perusahaan sebelumnya. Permen baru yang mulai berlaku Mei 2022 ini menuai banyak kontra dan muncul petisi di change.org yang telah ditandatangani oleh ratusan ribu orang. KSPI mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut permen tersebut. Kontra juga datang dari anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, Neti Prasetyani. Katanya isi Permenaker itu merusak rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan di situasi kayak gini. Bahkan, Komisi 9 DPR rencananya bakal memanggil Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia terkait hal ini. Gimana menurut lo tentang ini? Setuju nggak kalau JHT baru bisa dicairin pas usia pekerja 56 tahun?
Tulis komentarnya di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau mau tahu update video explainer kayak gini. Minggu lalu gue ngebahas soal kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Dan ada Jakpar Sidik di Facebook yang komen, kalau kerangkeng itu disebut sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba, itu alasan aja. Apakah penegak hukum percaya gitu aja? Tulis komentar lo di bawah untuk gue bacain di minggu depan.